Pimpin dulu doanya. Oh ya, duduk yang rapi. Siap berdoa. Panca indera. Coba siapa yang tahu panca indera itu ada berapa? 6. Iya betul, berapa? Ya, apa aja 5 itu? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Panca indera. Panca indera itu yang pertama ada penglihatan. Yang kedua ada pembau. Ya. Yang ketiga ada pengecap. Ya. Yang keempat ada yang kelima ada peraba. Betul. Coba Ibu mau nanya nih, kan Ibu mau menjelaskan tentang panca indera penglihatan. Coba Ibu mau nanya, kalian kalau misalnya di lingkungan kalian gelap, apa yang kalian bakal lihat? Apakah jelas kalian melihat sesuatu? Karena apa kalian tidak bisa melihat dengan jelas? Ya betul. Sekarang coba lihat teman sampingnya, ada apa aja di mukanya? Karena kalian bisa melihat dengan jelas ya, karena jelas dan terang pencahayaannya. Oke. Sekarang lanjut. Apa itu panca indera? Jadi panca indera manusia yang memiliki dalam kelangsungan hidupnya. Maksud kelangsungan dalam hidupnya seperti apa? Tadi penglihatan. Kita punya mata berarti kita bisa melihat secara langsung. Oke. Panca indera ini membantu untuk memahami dan mengerti lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena kita bisa melihat,
bisa mencium, bisa berbicara, bisa merasakan rasa, bisa mendengar, bisa meraba semua benda, ya. Nah, itu bisa langsung memahami dan mengerti. Ya. Panca indera ini saling mengirimkan pesan ke otak, menerima stimulus dari lingkungan setiap panca indera yang memiliki keistimewaan masing-masing. Kayak tadi, 5 panca indera ini mempunyai keistimewaan masing-masing ya. Oke. Coba, tadi ada berapa panca indera? 5. Apa aja? Coba siapa yang mau baca sendiri? Angkat tangan. Yang mau baca sendiri? Ya, baca. Oke, boleh. Ya. Oh, sendiri. Sak, baca siapa yang mau? Angkat tangan. Boleh. Yang keras. Oke, bagus. Nah, sekarang ibu mau nanya nih. Coba di dalam mata ini, di dalam mata kalian pasti ada yang namanya anatomi. Kalian tahu anatomi? Anatomi itu bagian dalam pada mata. Jenisnya seperti apa aja? Kornea. Kornea itu termasuknya ke anatomi. Ya. Coba di sini ada gambar mata nih. Jelas? Kelihatan? Nah, di bagian luar ini itu bagian kelopak nih. Bagian sini yang disebutnya namanya konjungtiva. Nah, kalau yang milik mata depan ini lapisan paling depan yang bening, yang licin. Nah, terus ada lensa. Lensa itu di dalam mata. Nah, lensa itu untuk apa coba? Untuk memperjelas, memfokus ya. Seperti di kamera. Kamera kan ada lensanya ya. Suka ngeblur. Ya, kalau misalnya tidak diatur. Sama itu pun dengan mata. Terus ada juga dengan pupil. Pupil itu yang mana coba? Betul. Kalau iris, ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu iris itu apa? Iris itu yang ada di dalam mata yang bisa mengontrol cahaya yang masuk. Oke, nanti dijelasin dengan jelas. Yang ketujuh ada kornea. Kornea itu nih yang di sini ya. Nih. Nah, terus ada sklera. Sklera tuh ini ya. Yang selanjutnya ada saraf optik. Saraf optik itu yang paling belakang, yang menyambungkan ke otak. Jadi kalau kita melihat sesuatu, terus apapun itu pasti masuknya ke otak buat mencerna. Lalu ada makula, ada retina, sama koroid. Nah, kalian pasti belum paham ya dari bagian-bagian mata tersebut ya. Nah, coba sebelum lanjut, ibu mau tepuk semangat dulu deh. Oke, coba tepuk semangat. Coba ulangi lagi. Tepuk semangat. Sekarang udah pada semangat? Sekarang ibu mau menjelaskan tentang fungsi dari bagian mata tersebut. Nah, yang pertama ada kornea. Siapa yang mau baca? Boleh. Transparan yang melindungi iris mata, iris mata depan atau area yang dipenuhi cairan di antara kornea dan iris mata. Ya, betul. Tadi masih ingat nggak kornea di belah mana? Yang mana coba? Nih, yang bagian sini. Nah, ya. Kelihatannya
jelas gambarnya? Kalau di bagian mata ini juga di setelah bilik, ya di sini. Nah, oke, sekarang lanjut ke sklera. Siapa yang membaca sklera itu apa? Boleh. Sklera yaitu berfungsi untuk melindungi bola mata. Iya betul. Bola mata kita itu kan sangat sensitif ya. Ya. Soalnya apabila ada benda masuk atau kayak debu, kalian bisa merasakan kan ya? Agak, aduh sakit, perih. Ya, nah jadi sklera itu berfungsi untuk melindungi bola mata kita. Nah sekarang ada koroid. Koroid itu lapisan jaringan ikat yang menghubungkan antara retina dan sklera. Nah, sekarang siapa yang membaca retina? Oke, boleh. Oke. Nah, jadi retina itu sama seperti hal yang di sini nih. Nih, retina. Belah mana retina? Nih, belah sini. Nah, retina juga bisa mengirimkan impuls listrik ke otak, ya. Nanti penjelasan lengkapnya bakal ada di video. Terus ada makula. Makula itu fungsi krusial dan utama agar mata bisa memiliki penglihatan yang jelas pada warna dan detail dari suatu objek. Oke. Coba siapa yang membaca saraf optik? Boleh. Yang keras suaranya. Meneruskan. Ya, jadi karena saraf optik itu yang di ujung, saraf optik itu yang di ujung ya. Yang tadi kalau digambar itu di paling ujung ini. Nih, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu itu, kita melihat sesuatu, gambar yang kita lihat itu bakal difokuskan oleh lensa, lalu bakal dibawa lagi ke saraf optik buat dicerna ke otak. Gitu. Mengerti? Mengerti. Bagus. Coba sekarang siapa yang membaca konjungtiva? Oke, boleh. Konjungtiva yaitu lapisan tipis yang menghubungkan sklera dengan kornea. Nah, betul. Yang tadi siapa yang ingat konjungtiva itu yang di mana? Di atas. Ya, yang di atas, yang di sini ya. Yang melindungi itu kornea. Oke. Sekarang bilik mata depan. Coba apa bilik mata depan itu? Bilik mata depan penyalur atau membantu meluruskan nutrisi menuju ke jaringan mata dan penyeimbang pada mata kecil. Iya, betul. Jadi pada bilik mata tersebut juga selain dari melindungi bola mata yang tipis itu, bisa juga untuk menyeimbang pada mata. Oke. Nah, sekarang ada lensa. Lensa itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina agar kita dapat melihat secara baik. Coba tadi lensa itu apa? Lensa itu memfokuskan cahaya ke retina. Ya, jadi lensa itu ingat ya, lensa itu sama kayak kamera, HP. Kalau misalnya kita tidak memfokuskan, maka itu bakal buram ya. Ya, jadi kalau lensa di mata itu pasti selalu jelas. Kecuali yang punya menderita minus, plus, silinder. Nah, penempatan retinanya itu bisa di depan retina, bisa di belakang, bisa lebih dekat. Oke. Nah, sekarang ada pupil. Pupil itu berfungsi untuk merespon cahaya yang masuk.
lapisan. Maka dari itu dilapisi oleh tadi bilik mata. Nah, coba kalian pernah lihat nggak kalau misalnya orang yang dipoto pakai flash, tahu flash? Nah, kalau misalnya orang dipoto pakai flash suka memunculkan warna merah. Kalau dipoto suka cet langsung ada merah di tengahnya tuh. Nah, coba itu karena apa? Bukan. Karena di area pupil tersebut karena bolong ya, bolong. Nah, langsung si papasannya itu dengan saraf. Saraf itu kan banyak pembuluh darah. Nah, jadi kalau misalnya pupil kena flash, nah yang pokoknya tuh pembuluh darahnya. Itu makanya jadi merah. Makanya suka ada pertanyaan, kenapa ini matanya merah? Ya, sekali itu pernah lihat? Sekarang ada iris. Iris yaitu bagian yang di sekelilingi pupil yang berfungsi untuk mengontrol ukuran pupil dan intensitas cahaya yang masuk ke retina. Nah, kalian bingung ya iris itu kayak apa? Iris itu kalau dilihat-lihat sama seperti rumput. Rumput, kalian suka lihat rumput? Ya, tapi rumputnya tuh bikin lingkaran gitu buat ngerespon. Kalau misalnya cahayanya terlalu terang, kayak tadi Nabila ya? Nabila ngelihat waktu ibu buka fokus, tutup. Nah, waktu dibuka dia silau. Ya, karena apa? Coba ada yang tahu? Nah, karena irisnya merespon, dia berkembang sehingga mengecilkan pupil. Nah, kalau misalnya cahayanya baik, tidak terlalu terang, maka iris pun tidak tegang. Kalau istilahnya mah, ya, tidak tegang. Ibu akan menampilkan sebuah video, tapi sebelum ibu menampilkan video, ibu ingin kalian membentuk kelompok menjadi 5. Aku jadi si Adel. Ya. Aku jadi Amin. Berlima. Pokoknya sebuah kelompok. Ayo, bikin kelompok. Bentar, duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk di tempatnya dulu. Ibu pilih ya kelompoknya. Kecuali Sisa. Karena ini coba berhitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilang 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. 1, 2. Ini? Nah, Kamu 7, 8, 9, 10, 11, itu 11, 12, 13, 14, 12, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Berarti kalau 30, satu kelompoknya ada berenam. Oh iya, 29 ya. Yang satu ada yang berlima, ada yang berenam. So, ya boleh. Yang itu berenam ya. Yang berenam.
aja nggak apa-apa. Yang ini duduknya coba, yang berdua pindah ke sini. Yang ini di sini. Nanti. Perhatikan dulu. Halo. Hai. Oke, perhatiin dulu ke sini. Di sini Ibu bakal menayangkan sebuah video. Nanti kalian harus memahami isi video, ya. Nanti diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Dengerin ya. Ayo. Seorang remaja di Asahan, Sumatera Utara mengalami gangguan penglihatan dan terancam buta diduga akibat kecanduan game online. Remaja tersebut menghabiskan waktu bermain game online menggunakan telepon genggam hingga 5 jam lebih. Surya Utama, remaja berusia 19 tahun, warga Dusun 1 Asahan, hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Untuk berpindah dan meraih benda di sekitarnya, ia terpaksa jalan merambat dan bertumpu pada dinding rumah. Terkadang, Surya dibantu orang tua untuk makan dan minum. Surya terancam buta diduga akibat kecanduan permainan online dari telepon pintar. Dalam satu hari, ia terpaku menatap telepon genggamnya untuk bermain game online selama lebih dari 5 jam. Pada Mei 2019 lalu, kondisi mata Surya mulai mengalami gangguan dengan diawali mata merah dan rabun. Semakin hari, gangguan penglihatan Surya semakin memburuk. Hingga saat ini, ia hanya bisa melihat sinar putih dan gelap. Kaitannya dari elemen HP menuju konten Itu bisa menghabiskan berapa lama waktu main konten? dari 3 jam sampai 5 jam. Itu awal kata kena itu gimana? Matanya malam itu matanya merah, dari kebesokan matanya ini merahnya hilang, itu makin kabus perlahan kabus. Meski telah berkali-kali berobat, kondisi mata Surya belum membaik. Keluarga akan membawa Surya ke Rumah Sakit Medan untuk penanganan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Nah, coba sekarang Ibu kalian mendiskusikan video tersebut, ya. Coba Ibu beri waktu kalian berdiskusi 30 menit. So, buat dulu. Nah, karena di sini ada nama kelompok sama anggota kelompok, kalian bikin seunik mungkin nama kelompoknya. Misalnya mau dari nama bunga, dari nama hewan ataupun itu. Oke. Nanti di sini tulis kalian. So, Ibu beri waktu 30 menit.
menuliskan nama anggota. Misalnya ini siapa. Ya, ya semuanya. Kalau nggak cukup, boleh di sampingnya. Jadi ini dibagi dua. Oke? Jawabannya boleh di sini. Ya, sok boleh.
Sok, jelasin apa yang ada pada video tadi. Gara-gara main game online, terus matanya merah yang paling Terus kenapa bisa boleh dulu keluar? Boleh dulu keluar sebentar. gara-gara main game online berlebihan. Kenapa bisa matanya merah? Ya. Siapa yang mau melengkapi? Jelasin yang lengkap. Berarti sama ya, Nabila sama Deka. Berarti sama Nabila sama Deka ini penjelasannya di dalam video itu seorang pemuda parkirkan cabuta karena main game selama 5 jam lebih hingga matanya buram dan matanya merah. Oke? Karena Nabila sama siapa tadi? Deka udah berani, lo kasih hadiah. Ya. Sekarang lanjut dulu ya. Sebentar. Buat penjelasannya nih, dengerin dulu. Duduk dulu. Kalian dengerin dulu penjelasan dari video tadi. Baik, buka matamu dan biarkan dunia masuk ke dalamnya. Mari ikuti aku dalam perjalanan menuju organ terkompleks kedua di tubuhmu setelah otak. Tapi perhatikan baik-baik, karena semua ini akan terjadi dalam sekejap mata. Tugas pertama yang kita punya, memasuki mata. Mari kita ikuti partikel debu yang mengambang dan mendarat di kornea ini. Kornea adalah tubuh luar yang menutupi matamu. Kamu bahkan bisa merasakan bentuknya. Tutup kelopak matamu, taruh jari telunjuk di atasnya. Jangan lupa cuci tangan dulu, lalu gerakan matamu ke kiri dan ke kanan. Rasa ada benjolan? Nah, itu dia. Di sini tak ada pembuluh darah. Korneamu mendapatkan oksigen langsung dari udara. Dengan kata lain, matamu bernapas, tapi kornea dipenuhi saraf yang sangat sensitif. Saat merasakan benda asing, otot-otot tercepat di tubuhmu mulai bergerak. Matamu berkedip, partikel debu tubuhmu terhempas. Mari kita coba ini lagi. Satu-satunya cara untuk masuk ke mata adalah dengan cahaya. Begitulah cara penglihatan bekerja, dan itu sebabnya kamu tak bisa melihat bola-bola. Ya iyalah, tapi bagaimana kita bisa melihat objek yang tidak memancarkan cahaya? Cahaya yang datang dari sumbernya, baik itu bulan atau matahari, mengenai objek. Sebagian diserap dan sebagian dipantulkan lalu masuk ke mata kita. Pantulan itulah yang terlihat di matamu. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Sekarang, ruangan ini masih terlalu gelap. Ada yang bisa menyalakan lampu? Nah, begini lebih baik. Mari mendekat ke mata dan bergerak dalam kecepatan cahaya, lalu melewati kornea. Bentuk kornea menyerupai kubah untuk membantu memfokuskan cahaya ke tempat selanjutnya, lensa. Tapi sebelum sampai di sana, kita melewati pupil. Tapi ini bukan lingkaran hitam di bola matamu, melainkan lubang. Warnanya hitam karena tak ada cahaya di dalam matamu.
merah yang muncul ketika kamu difoto menggunakan flash disebabkan cahaya dari kamera melewati dan memantul di bagian belakang matamu. Di sana penuh pembuluh darah, jadi pupil matamu menyala merah. Tapi pupil ini terlalu kecil, aku tidak bisa masuk. Oh, cahaya ini terlalu terang. Otot-otot kecil di irismu, yaitu bagian berwarna di matamu yang kita semua ketahui dan kagumi, telah mengandung agar pupil mengecil. Dengan begini, cahaya yang masuk tidak terlalu banyak dan melindungi matamu dari cahaya yang terlalu terang. Hidupkan lampunya sedikit, maka otot iris pun berkontraksi. Pupil menjadi lebih besar karena mata butuh lebih banyak cahaya. Akhirnya, kita sudah menembus pupil dan melihat lensa yang sedikit lebih besar dari kancing baju. Seperti telinga dan hidung, lensa mata terus tumbuh sepanjang hidup. Dan sama seperti kamera, lensa mata memfokuskan cahaya lebih tajam. Dengan begitu, cahaya mengenai tepat di tempat berada saudara di retina, yaitu di bagian belakang mata. Sepertinya manusia yang kita tumpangi ini lebih jauh, objek di jauhan tampak gelap. Lihatlah bahwa lensa memfokuskan cahaya menjadi satu titik, bukan di retina, tapi sedikit di depannya. Ini terjadi ketika matamu agak terlalu panjang. Jika kamu mendekat, objek di belakangmu tampak buram, titik fokus itu berada di belakang mata karena bola matamu terlalu pendek. Jangan khawatir, semua bisa diperbaiki oleh kacamata. Oh, ini lebih luas daripada dugaanku. Halo. Ya, itu karena kamu cuma melihat sekitar seperempat matamu ketika bercermin. Sisanya ada di dalam kepalamu. Seperti lagu itu, ukuran matamu kira-kira sebesar bola pingpong, dan di dalam organ yang tampaknya kecil ini ada lebih dari 2 juta bagian yang bekerja. Tunggu, semuanya bergeser ke kanan. Sekarang ke kiri. Manusia kita pasti sedang mencari sesuatu. Matamu bergerak berkat menampak otot yang mengalami di rongga mata. Saat satu sisinya berkontraksi, pandanganmu berubah arah. Ke atas, ke bawah, kiri, ke kanan, ke semua arah. Baik, semuanya sudah tenang. Benarnya cepat dulu ya. Mari kita lanjutkan mengikuti arah cahaya. Sekarang lanjut ya, nonton videonya sedikit lagi. Siap-siap. Katakanlah, kamu sudah melihat apa besar mencolok yang tergeletak di atas meja dia. Serta ada bola lampu kuning digantung di atasnya. Jika kamu bisa melihat gambar ini di layar belakang matamu, bentuknya sebenarnya Ini siapa? Ini terjadi karena lensa menggunakan cahaya. Tapi kamu tak bisa melihat gambar ini di retina karena mata bukanlah proyektor. Gambar ini cuma cahaya yang mengenai beberapa jaringan di dinding belakang bola mata. Ada saraf dan reseptor khusus di sana. Keduanya membuat cahaya yang masuk ke mata menjadi input saraf yang kemudian diperjuangkan dan dinilai oleh orang. Kenapa? Jadi, jarak kita adalah Tikus. bentuknya bisa berupa kerucut atau gatal. Jadi orang yang bertawarna bisa jadi mereka kehilangan salah satu dari jenis warna tadi atau itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi orang yang buta warna sama sekali tidak melihat warna tertentu atau warna objek yang dilihat agak samar. Misalnya, jika kerucutmu yang sensitif warna hijau bermasalah, warna hijau yang tinggal akan terlihat coklat atau merah. Ada juga sel batang. Tugasnya menangkap warna hitam, putih, dan lebih dari 500 warna abu-abu di antaranya. Rupanya, ada lebih dari 50 warna abu-abu. Sel batang di matamu juga lebih banyak dibanding kerucut, dan sebagian besar bertanggung jawab atas penglihatan. Segala sesuatu di luar dari penglihatan langsung terlihat seperti TV di kamu. Sel batang juga menyatukan matamu sangat sensitif. Mereka dapat memproyeksikan gambar yang sebenarnya tidak ada. Kamu perlu menatap cahaya lalu menjauhkan mata atau mematikan lampu. Tapi kemudian kamu masih bisa melihat bola lampu yang melayang di belakang kamu. Itu disebabkan oleh fotoreseptor yang terus memberi informasi visual ke otak. Sel batang dan kerucutmu terhubung dengan neuron sehingga data dialirkan lewat sana dan dikirim ke saraf optik. Disinilah pembuluh darah dan jalur utama otak
masuk dan keluar dari bola mata. Ini juga tempat titik butamu berada. Sebab tak ada sambatan atau kerucut di sini. Kamu juga bisa mengujinya. Ambil selebar kertas dan pena. Tunggu sebentar. Oke. Nah, buat titik di sisi kiri dan tanda tambah dengan jarak 1 tangan di sebelah kanannya. Pegang kertas di depanmu, tutup mata kanan, lalu tatap tanda tambah tadi. Tanda titik akan menghilang karena berada di titik butamu. Kalau tidak hilang, gerakan kertas mendekat atau menjauh sampai titik itu hilang. Lakukan hal yang sama dengan menutup mata kiri dan tatap titik menggunakan mata kanan. Tanda tambah pun akan hilang saat memasuki titik butamu. Kamu tidak menyadari ada titik buta ini karena otakmu mengisi informasi yang hilang. Jadi, mari kita berjalan melewati saraf optik dan masuk ke penafsir pesan, yaitu otak. Aku kesetrum. Iya, kita berada di sistem saraf saat ini. Jadi, kita bergerak bersama impuls listrik. Saraf optik mengarah ke korteks visual otak. Disinilah gambar terbalik diterjemahkan menjadi sesuatu yang kita pahami. Itu meja biru dan ada apel merah tergeletak di atasnya. Juga ada lampu kuning bersinar di atasnya. Otakmu pun tahu mana yang atas dan bawah berkat telingamu. Sebenarnya sih, sistem keseimbanganmu yang memang sebagian besar berada di telinga. Mari lanjut. Otak juga merupakan tempat kepingan-kepingan puzzle yang hilang seperti objek di titik butamu. Diisi dengan informasi dari koleksi arsipnya yang super besar. Titik di sebelah kiri berada di titik buta, jadi aku akan mengisi ruang yang kosong dan membuatnya terlihat seperti kertas putih mulus di sana. Tapi, perjalanan kita bukan dimulai saat memasuki mata bersama cahaya. Perjalanan kita dimulai ketika cahaya dari sumbernya memantul dari suatu objek, lalu ke mata. Kenapa kita melihat warna yang berbeda-beda? Karena cahaya yang terlihat bergerak dalam panjang gelombang yang berbeda. Apel merah di atas meja menyerap warna lain dan memantulkan gelombang cahaya merah, yang istilahnya juga gelombang cahaya merah. Sementara meja memantulkan warna biru dan begitu seterusnya. Sementara benda hitam menyerap semua cahaya dan benda putih memantulkan sebagian besar cahaya. Gelombang yang dipantulkan itu mengenai sel kerucut dan batang yang sensitif terhadapnya. Dan duniamu menjadi penuh warna, terutama gelombang cahaya merah. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini. Oke. Jadi, dulu ya sebentar. Jadi di penjelasan video tadi itu menjelaskan seorang pemuda yang tadi. Seorang pemuda yang tadi kan punya kendala matanya buram, merah, terus tidak bisa melihat warna kan? Ya, berarti yang tadi siapa yang masih ingat ada sel batang? Ada sel batang yang ada 3 warna. Nah, kalau misalnya yang 3 warna itu menghilang, berarti melihat warna apapun juga bakal tidak jelas. Istilahnya kayak buta warna. Coba kalian pernah dengar nggak? Misalnya ada orang yang bilang ini kita lihat kuning, tapi kalau orang yang buta warna bisa lihat ini tuh bisa warna merah, bisa warna oranye ataupun ungu biasanya, ya seperti itu. Jadi karena kelamaan main gadget, main HP seperti itu, terus kita tidak bisa menjaga mata dengan baik, berarti bisa sel batang tersebut itu menghilang sedikit-dikit ya. Jadi kita berusaha mungkin untuk melindungi mata kita. Sekarang lanjut ke ini dulu sebentar. Cara menjaga makanan. Cara menjaga penglihatan ya. Salah, maaf. Cara menjaga penglihatan. Yang pertama itu kita harus memakan yang mengandung lemak omega 3, lutein, zinc, dan vitamin C, A, E seperti wortel, ayam, tuna, telur, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua, jangan merokok. Nah, jangan merokok. Yang ketiga, menggunakan kacamata hitam. Kalau kalian suka pernah mendengar nggak kalau misalnya lagi gerhana, pakai kacamata hitamnya, nanti buta katanya tuh. Karena kenapa?
karena cahaya matahari itu lebih terang. Kayak tadi irisnya tuh mengerucut karena dia tegang ya. Itu. Maka disarankan untuk memakai kacamata hitam. Yang keempat, beristirahat mata Anda terutama jika melihat layar laptop, ponsel, gadget kalian, ya. Kalian kalau main HP bisa berapa jam? 2 jam. Nah, kalian kalau misalnya memainkan gadget sebaik mungkin untuk dijeda dulu ya, agar mata kalian sehat. Terus yang kelima, jika mata kering, keringkan berkali-kali sampai mata terhidrasi. Kadang kalian pernah merasakan nggak mata kalian tuh kayak kering banget, gitu. Nah itu tuh karena kalian kurang sehat matanya. Jadi kalian sebisa mungkin untuk menyedikitkan mata. Kalau misalnya orang yang pakai softland, kalian tahu softland? Tahu. Nah, biasanya kalau orang yang pakai softland itu matanya cepat kering. Karena ada benda yang diam di mata, di pupil. Jadi kita tuh harus kasih cairannya. Kalau yang pakai softland itu jadi kering ya. Kalau ini jadi kalau kita karena nggak pakai softland, kita sebisa mungkin untuk mengedikkan mata. Oke. Lanjut ke kesimpulan. Jadi untuk hari ini, pelajaran hari ini, sebagai manusia harus bersyukur mempunyai
Thank